Ketika Desi lapangan aplikasi pinjaman online datang ke rumah kalian dengan didampingi oleh polisi, nah teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir juga. Karena ini semua bisa jadi yang pertama hanya ancaman dan jika kejadian pun dan menurut saya hampir 99% nggak mungkin. Dan jika memang kejadian, teman-teman harus tahu beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam video ini. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu betul bahwa polisi nggak ada urusannya dengan masalah pinjaman online. Itu poin pentingnya ya. Yang kedua, jikalau memang polisi ikut campur, itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Entah teman-teman nanti ada pemalsuan data lah, apalah dan lain sebagainya. Tapi pemalsuan data dengan catatan kayak berupa KTP, NPWP dan lain sebagainya. Yang dokumen resmi negara ya. Bukan yang alamat kantor, telepon kantor, enggak. Itu aman. Nah, sekarang jika memang beneran Desi itu akan datang, tiba di depan rumah kalian, teman-teman harus tahu satu hal, itu polisi gadungan atau bukan, itu polisi abal-abal atau bukan. Teman-teman nggak usah takut dulu, teman-teman tanyakan ke Pak polisinya, Pak, mohon maaf, ini Bapak apa ya urusannya di sini? Ya terkesan memang nantangin, tapi enggak ya, itu enggak dan nggak bakal terjadi teman-teman ya. Jadi intinya adalah gini, kalian harus memahami, mohon maaf Pak, intinya baik-baik aja penyampaiannya. Jangan songong, jangan terlalu nyolot ya. Karena kan di sini posisinya kita memang tidak tahu bahwa itu asli apa bukan. Bilang baik-baik. Mohon maaf Pak, Bapak ada keperluan apa ya? Apakah ada kesalahan di diri saya yang berkaitan dengan kriminal atau pidana? Nah, apa yang melandasi Bapak ke rumah saya, apakah ada surat tugas dan lain sebagainya. Karena ya saya bukan kriminal. Itu penting sekali teman-teman untuk berani mengatakannya. Tapi sebenarnya saya bahas kayak gini kayaknya percuma ya, karena hampir nggak ada kayak gitu. Cuman ya setidaknya biar kalian tenang aja, biar kalian merasa ada persiapan, ya saya bisa sampaikan sesuatu seperti ini. Biar setidaknya teman-teman ya ada lah teman-teman yang nggak stuck, nggak nge-freeze dan nggak ngeblank gitu ya ketika ada polisi yang beneran datang bersama DC. Nah teman-teman jabarkan lah, teman-teman harus tahu undang-undangnya, surat edaran OJK dan lain sebagainya yang menyatakan ya kalau gagal bayar pinjaman online itu sanksinya ya cuman perdata, tidak ada unsur pidana. Sekalipun kalian tidak bisa bayar sesuai dengan tenggat waktu, itu tidak bisa dikategorikan dengan pidana ya teman-teman ya. Itu benar-benar tidak bisa dikategorikan dengan pidana. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, insya Allah akan baik-baik saja ya. Nah ini adalah apa yang ingin saya sampaikan aja buat setidaknya buat kalian penasaran. Kalaupun kalian tidak percaya dengan saya, ya inilah ya. Tapi kebanyakan rata-rata yang bilang kayak gitu itu hanyalah kayak sebuah ancaman-ancaman belaka gitu loh, dan nggak bakal kejadian. Kebanyakan masih berupa WA, berupa telepon, berupa email. Akan ada tim dari kepolisian yang akan mendampingi di lapangan untuk mengunjungi, untuk menjemputan atau untuk penarikan dana untuk pembayaran. Nah seperti itulah, nggak jauh-jauh beda. Jadi ya udahlah ya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah panik. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di pinjol apapun, pinjol legal manapun, insya Allah polisi tidak akan ada unsur campur tangannya terkait hal seperti ini ya. Jadi saya rasa ayolah teman-teman harus semangat, teman-teman harus kuat, jangan gampang terkecoh karena tujuan mereka adalah membuat kalian takut, membuat kalian resah yang mana ya diarahkan untuk mencari dana talangan, untuk mencari dana dari pihak lain untuk bisa membayar utang di pinjol tempat dia bekerja ya. Jadi itu adalah tugas DC, kita nggak bisa nyalahin yang gimana-gimana, ya memang seperti itulah tugas mereka. Tapi satu hal yang paling penting yang harus teman-teman ketahui, kalau memang teman-teman tidak ada uangnya, jangan terlalu dipaksakan. Bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, resikonya sudah tercatat jelas, jadi saran saya, udah deh, please fokus aja pada apa yang bisa kalian kerjakan, fokus pada pekerjaan, fokus cari penghasilan tambahan, masalah pinjol insya Allah semuanya akan beres pada waktunya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.